Kerajaan Majapahit dipimpin dan dikiran oleh Raden Wijaya sampai tahun 1308. Setelah Raden Wijaya wafat, digantikan oleh putranya yaitu yang bernama Prabu Jayanegara. Pada saat pemerintahan Prabu Jayanegara sangat banyak terjadi pemberontakan, yang salah satunya adalah pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Kuti. Pada saat pemberontakan kerajaan Majapahit sangat kacau, akhirnya Prabu Jayanegara memanggil Patih Gajah Mada. Apa yang harus kita lakukan, Patih? Ucap Prabu Jayanegara kepada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada akhirnya memberikan alternatif yang paling aman, yaitu kepada Prabu Jayanegara untuk mengungsi ke desa Bedander. Desa Bedander merupakan salah satu desa di bawah kekuasaan Majapahit, letaknya sangat jauh dari pusat kota Majapahit. Di daerah itu pula, Patih Gajah Mada sudah mengatur siasat perang untuk mengatasi pemberontakan Kuti. Siasat yang dipakai Patih Gajah Mada berhasil dan Majapahit dapat direbut kembali. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan Kuti, Patih Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Dan pada tahun 1328, Prabu Jayanegara wafat dan digantikan oleh putrinya yaitu Tribuana Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit. Dan pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini pun tidak luput dari pemberontakan. Pemberontakan yang paling terbesar adalah pemberontakan Saden. Pasukan Majapahit di bawah pemimpin Patih Gajah Mada yang sangat kuat. Pemberontakan ini pun dapat ditumpas. Kemampuan Patih Gajah Mada dalam mengatasi berbagai pemberontakan Ratu Tribuana Tunggadewi ini pun memberikan apresiasi untuk kenaikan pangkat kepada Gajah Mada menjadi Mahapatih Gajah Mada. Pada saat pengangkatan Mahapatih Gajah Mada memohon kepada Ratu Tribuana Tunggadewi untuk mengucapkan Sumpah Palapa. Dan mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu Sumpah Palapa, yaitu Sumpah Palapa itu Gajah Mada tidak akan menikmati duniawi sebelum Nusantara bersatu. Pada waktu itu banyak kalangan yang meragukan Sumpah Mahapatih Gajah Mada, sehingga banyak yang menyangka bahwa Sumpah Mahapatih Gajah Mada hanya suatu sumbangan belaka karena kenaikan pangkat yang diberikan pada ratu. Sumpah Mahapatih hanyalah sebuah kesombongan. Setelah itu Mahapatih akan segera menarik ucapannya kembali. Ucap sinis keluar dari kembar dan rabanya. Mendengar ucapan itu, Mahapatih Gajah Mada sangat tersinggung. Mahapatih Gajah Mada maju terus pantang mundur untuk membuktikan sumpah palapa yang telah diucapkannya. Mulai detik ini, aku akan buktikan, ujar Mahapatih Gajah Mada kepada kembar dan rabanya. Di kalangan penduduk Majapahit terdengar pembicaraan mengenai pergantian Ratu Tribuana Tunggadewi. Tak lama lagi, Sri Baginda Ratu akan lengser ke Prabonbu, kata Pak Jaya, salah satu kota penduduk Majapahit kepada istrinya. Pada tahun 1350, Sri Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi lengser digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pasti kalian sudah pernah dengar yang namanya Hayam Wuruk, yaitu adalah anak dari Putri Tribuana Tunggadewi. Salah satu penobatan Hayam Wuruk tiba. Ratu Tribuana Tunggadewi duduk di singgasana kerajaan. Dengan langkah tegap Hayam Wuruk berjalan menghampiri ibundanya dan bersujud di hadapannya. Terimalah tongkat ini untuk memimpin kerajaan Majapahit, ujar Ratu Tribuana Tunggadewi sambil menyerahkan tongkat kerajaan kepada anaknya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk segera menerima tongkat itu dengan hati-hati. Setelah menerima tongkat kerajaan itu, Hayam Wuruk mengucapkan sumpah untuk memimpin kerajaan Majapahit. Sejak saat itu resmilah Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit. Pada saat kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, kehidupan masyarakat yang makmur kerajaan Majapahit juga mampu mempersatukan seluruh Nusantara. Aku bangga kita dapat mempersatukan Nusantara, ujar Hayam Wuruk dengan hati yang sangat berbunga-bunga. Tetapi Mahapatih Gajah Mada merasa bahwa apa yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras seluruh penduduk kerajaan Majapahit. Wilayah kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi seluruh Nusantara, ditambah dengan semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura, serta bagian selatan Filipina,
apabila dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia sekarang, wilayah Kerajaan Majapahit jauh lebih luas daripada sekarang. Jadi sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih.